Informasi soal penanganan banjir di sejumlah daerah di Indonesia, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Samsul Hardi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan ada juga rekan saya Reski Oktora di Palembang, Sumatera Selatan. Kita akan menuju Sintang, Kalimantan Barat terlebih dahulu. Sudah ada Samsul Hardi di sana. Samsul, sejumlah bantuan terus didistribusikan saat ini. Apa yang paling dibutuhkan warga? Baik, Radi dan juga saudara, benar sekali bantuan terus mengalir baik itu dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pihak swasta dan juga kabupaten terus menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kabupaten Sintang. Sedikit informasi buat masyarakat dan warga yang saat ini sedang menyaksikan bahwa saat ini di Kabupaten Sintang, tempat saya berdiri ini banjir sudah mulai surut, alhamdulillah, karena di mana sebelumnya ini banjir yang menggenangi kawasan ini ada sekitar 1 meter. Nah, namun sekarang kondisinya sudah mulai surut, sekitar tingginya mulai 50 cm. Tapi di pesisir Sungai Kapuas dan juga di desa-desa yang terpelosok seperti desa Munggu Batu itu, banjir masih cukup tinggi, menggenang sampai 1 meter, bahkan 1,5 meter. Dan bantuan pun terus disalurkan di sana, dan yang menjadi perhatian saat ini kalau untuk bantuan di daerah pelosok masih sulit untuk dijangkau karena harus menggunakan satu-satunya alat transportasi yaitu perahu atau sampan. Sementara untuk penyewaan sendiri berdasarkan informasi dari relawan itu untuk transport saja menggunakan biaya sekitar 1 juta lebih untuk mendistribusikan bantuan-bantuan yang ada di posko relawan ke warga yang terdampak. Selain itu juga warga membutuhkan obat-obatan, di mana saat ini tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat juga terus diterjunkan untuk memantau kesehatan warga, baik itu Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten, terus memantau kesehatan warga. Namun obat-obatan menjadi salah satu yang dibutuhkan karena warga yang terdampak saat ini di posko-posko pengungsian sudah banyak terserang penyakit, Radi. Ya, tentu saja terserang penyakit karena hampir 1 bulan banjir ini melanda di Kabupaten Sintang. Itu berbagai penyakit muncul di tengah-tengah warga. Samsul, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi banjir yang sudah terjadi hampir 1 bulan ini? Berdasarkan informasi yang kita bicarakan sebelum mengudara tadi, ada 3 penyebab. Ada curah hujan tinggi, dampak kerusakan lingkungan, juga ada pendangkalan sungai. Mana yang jadi prioritas terlebih dahulu oleh pemerintah untuk ditanggulangi supaya banjir di kemudian hari tidak terjadi? Baik, Radi. Untuk saat ini memang upaya terus dilakukan baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Di mana hari ini juga telah hadir tiba di Sintang tadi Menteri PUPR Bapak Basuki yang langsung meninjau lokasi-lokasi banjir yang ada di sekitaran Kabupaten Sintang ini. Selain itu juga, Radi, dapat kami informasikan bahwa yang menjadi penyebab tadi selain kerusakan lingkungan, cuaca yang juga sering turun hujan, namun hari ini belum tidak terjadi hujan. Tapi beberapa waktu lalu hujan juga menyebabkan intensitas atau debit air tinggi, di mana jika hujan turun, airnya itu akan meninggi. Sementara jika kondisi hujan tidak begitu lebat, maka air akan tetap standby atau tidak bergerak kemanapun. Nah, selain itu juga pendangkalan sungai yang berdasarkan pernyataan Gubernur Kalimantan Barat bahwa banyaknya peti yang ada di kawasan Sungai Kapuas ini juga menjadi penyebab dan juga hutan HTI tadi banyak menjadi penyebab kerusakan lingkungan, dan pendangkalan sungai itu sudah mencapai 70% dan belum dikeruk sejak beberapa tahun lalu, Radi. Ya, semoga ada aksi cepat dari pemerintah setempat karena kerugian moral dan kerugian material sudah melanda warga di sana yang hampir 1 bulan lamanya dilanda banjir. Terima kasih Samsul Hardi.